Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilman Sabhan Jamil, NPM 17212-121. Judul skripsi saya, Analisis unsur-unsur pembangun puisi pada buku kumpulan puisi Antar Kota Antar Puisi karya Beni Satrio dengan menggunakan pendekatan struktural sebagai alternatif bahan ajar teks puisi di SMA kelas 10. Dengan perkembangan kurikulum yang berubah, maka pembelajaran pun ikut berubah, khususnya pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia ditetapkan sebagai pembelajaran berbasis teks. Bahasa Indonesia tidak dipandang sekadar mengajarkan pengetahuan berbahasa, tetapi sebagai alat mengaktualisasikan diri untuk menjawab fenomena yang terjadi di tataran masyarakat. Selain mengakses pengetahuan bahasa melalui teks, peserta didik dituntut untuk memproduksi teks. Kurikulum pembelajaran bahasa Indonesia untuk SMA kelas 10 berisi sebagai wahana pengetahuan yang disajikan melalui berbagai jenis teks yang bersifat fungsional. Jenis-jenis teks yang dipelajari terdiri dari berbagai macam. Antara lain, teks laporan hasil observasi, teks eksposisi, teks anekdot, hikayat, ikhtisar buku, teks negosiasi, debat, cerita ulang, teks puisi, dan resensi buku. Berkenaan dengan jenis-jenis teks tersebut, terdapat teks yang termasuk materi sastra, yaitu puisi. Dalam menentukan bahan ajar puisi, pendidik di sekolah masih mengalami banyak masalah. Karena dalam pembelajaran sastra, khususnya puisi, seorang pendidik dituntut harus kreatif dan inovatif. Pendidik harus memiliki kreativitas untuk mengembangkan bahan ajar konvensional tersebut dengan cara mencari sumber bahan ajar lain yang dapat diperoleh dari buku lain atau membuat alternatif bahan ajar yang lebih menarik. Hal itu berkaitan dengan hasil wawancara saya dengan guru bahasa Indonesia di SMA 8 Tasikmalaya bernama Bapak Ihsan. Di antaranya beliau mengungkapkan bahwasanya untuk mencapai pembelajaran sastra yang maksimal, alangkah lebih baik seorang pendidik memiliki sumber belajar lain selain buku paket yang diedarkan di sekolah, seperti buku kumpulan puisi atau materi puisi dari para ahli sebagai landasan teori untuk lebih mendalami materi puisi tersebut. Atau lebih baik lagi jika pendidik membuat alternatif bahan ajar yang menarik. Hal itu tentunya akan memudahkan peserta didik untuk memahami materi, dan pembelajaran pun akan berjalan lebih maksimal. Hal itu pula yang menggugah saya untuk menyuguhkan alternatif bahan ajar puisi dengan tujuan memaksimalkan pembelajaran puisi di SMA kelas 10. Metode penelitian yang saya gunakan adalah metode penelitian deskriptif analitis. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan suatu objek yang ada dan terjadi saat itu dalam rangka menjawab suatu permasalahan penelitian. Dengan menggunakan metode ini, saya bertugas untuk mengumpulkan data, mendeskripsikan, menganalisis, sampai akhirnya dapat membuat kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah penelitian. Metode penelitian deskriptif analitis digunakan dalam menghadapi satu variabel penelitian dan lebih bersifat penelitian eksploratif. Penelitian dengan menggunakan metode ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, melalui penentuan gagasan-gagasan baru sebagai tindakan untuk memecahkan masalah. Kemudian proses analisis dan revisi yang berjalan terus-menerus dilakukan oleh saya secara induktif, yaitu berdasarkan temuan-temuan di lapangan, sehingga penelitian ini tidak terfokus pada pengujian hipotesis, tetapi pada temuan teori atau grounded theory. Subjek penelitian yang saya gunakan
terdiri atas dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas penelitian ini adalah puisi karya Beni Satrio yang terhimpun dalam antologi antar kota antar puisi yang menjadi bahan kajian atau objek penelitian sebagai alternatif bahan ajar. Sedangkan variabel terikatnya adalah puisi sebagai alternatif bahan ajar dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa SMA kelas 10. Kemudian untuk pengumpulan data dalam penelitian ini memakai 3 teknik, yaitu teknik studi kasus, teknik dokumentasi, dan teknik observasi wacana. Teknik studi kasus dalam hal ini, saya melakukan studi kasus untuk memperoleh data dengan cara mengkaji, meneliti, dan menganalisa kriteria bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan kurikulum 2013. Kemudian dalam teknik dokumentasi, saya melakukan pengumpulan data dari sumber non-manusia. Dalam hal ini yaitu puisi yang sudah ada dalam buku kumpulan puisi antar kota antar puisi karya Beni Satrio yang berpotensi untuk dijadikan alternatif bahan ajar. Kemudian data tersebut dianalisis berdasarkan unsur-unsur pembangun dan muatan tafsiran. Setelah itu, data tersebut dikembangkan menjadi sebuah bahan ajar. Setelah dikembangkan, dilakukanlah uji validasi terhadap puisi tersebut oleh pakar ahli. Setelah dilakukan revisi terhadap data, maka data dikemas menjadi sebuah bahan ajar puisi untuk SMA kelas 10. Kemudian teknik yang terakhir yaitu teknik observasi wacana. Teknik ini digunakan untuk mengetahui keterkaitan antara puisi dengan kriteria bahan ajar yang dapat dijadikan sebagai alternatif bahan ajar sesuai dengan kebutuhan kurikulum 2013. Selanjutnya, sumber data dalam penelitian ini adalah antologi puisi antar kota antar puisi karya Beni Satrio yang berjumlah 40 populasi. Dari keseluruhan populasi tersebut, saya ambil beberapa yang untuk dijadikan sampel. Dalam hal ini, saya mengambil 5 puisi dari 40 total populasi puisi antar kota antar puisi karya Beni Satrio dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu saya mengambil 5 teks puisi yang memiliki tema ketuhanan dan kemanusiaan yang sesuai dengan tingkatan pendidikan di kelas 10, yaitu tahap usia realistik. Di antaranya yang berjudul Kacang Panjang, Miskin dan Dingin, Kembang Gula, Selepas Azan, dan Hidayah. Syarat dari sampel tersebut yaitu harus sesuai dengan perkembangan sikap, pengetahuan, dan psikologi siswa kelas 10 SMA. Hasil penelitian dari penelitian ini, secara umum, unsur pembangun puisi yang dianalisis memiliki kesamaan. Masing-masing mengangkat polemik kehidupan sehari-hari. Dan secara struktur, kelima puisi tersebut cocok untuk menjadi bahan pembelajaran di SMA kelas 10. Hasil analisis yang dilakukan oleh saya terhadap kelima puisi Beni Satrio yang berjudul Antar Kota Antar Puisi, kemudian dilakukan uji validasi untuk memperkuat dan untuk menguji kelayakan apakah cocok digunakan menjadi bahan ajar di SMA kelas 10 atau tidak. Dan hasil dari uji validasi tersebut dinyatakan cocok digunakan di SMA kelas 10. Uji validasi tersebut dilakukan kepada 4 validator, yaitu 2 guru bahasa Indonesia di SMA kelas 10, 1 praktisi sastra, dan 1 dosen ahli. Keempat validator tersebut
menyatakan layak untuk digunakan sebagai bahan ajar di SMA kelas 10. Karena bahan ajar yang dipilih relevan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Puisi yang telah saya teliti memiliki unsur pembangun yang lengkap, sehingga sangat relevan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar siswa kelas 10 di SMA, yaitu 3.17, menganalisis unsur-unsur pembangun puisi. Kemudian, bahan ajar yang dipilih bermuatan karakter. Teks puisi yang telah saya teliti mengandung pesan dan amanat yang kuat dan bersifat positif, sehingga mampu mendorong dalam menentukan sikap untuk memahami kebaikan dan keburukan. Sehingga peserta didik mampu memiliki setiap tindakan yang lebih baik dan berperilaku secara berkarakter. Kemudian, bahan ajar yang dipilih telah teruji kebenaran dan kesahihannya. Puisi yang telah saya teliti bersumber dari data yang bisa dipertanggungjawabkan kebenaran dan kesahihannya. Kemudian, bahan ajar yang dipilih dapat memotivasi siswa. Puisi yang telah saya teliti dapat memotivasi siswa dalam keterampilan menulis, karena kumpulan puisi tersebut adalah karya pilihan dari seorang penulis, Benny Satrio, yang muatan di dalamnya memiliki gaya dan ciri khas kepenulisan yang menarik dan memiliki corak khusus yang unik, sehingga gaya kepenulisan tersebut dapat menjadi contoh yang baik bagi siswa dalam menulis puisi. Kemudian, bahan puisi yang dipilih cocok dengan perkembangan psikologi siswa. Puisi yang telah saya teliti cocok dengan perkembangan siswa SMA yang dewasa ini. Tuntutan zaman menuntun siswa untuk berpikir secara dinamis, dan isi dalam puisi yang telah diteliti memiliki pola perspektif yang bermacam-macam dan mengarah pada satu topik utama. Hal ini kemudian dibuktikan dengan pesan yang terdapat pada masing-masing puisi, yaitu pesan moral, norma, spiritual, mentalitas, kehidupan sosial dalam keluarga dan masyarakat. Dari hasil analisis tersebut, puisi-puisi yang saya jadikan sebagai alternatif bahan ajar menunjukkan kesesuaian terhadap keutuhan unsur-unsur pembangun yang digunakan oleh saya sebagai instrumen penelitian, diantaranya tema, diksi, rima, gaya bahasa, kata konkret, imaji, tipografi, rasa, nada, dan amanat. Lalu berdasarkan analisis kesesuaian dengan perkembangan psikologi siswa menunjukkan bahwa kumpulan puisi antar kota antar puisi karya Benny Satrio sesuai dengan perkembangan psikologi siswa jenjang SMA. Dikarenakan dari segi tema, diksi, serta amanat dalam isi puisi-puisi tersebut menyentuh pada tahap psikologi realistik, yaitu pada usia 13-16 tahun, yang umumnya tema secara garis besar berkisah soal romansa dan kehidupan sosial dalam masyarakat serta ketuhanan. Oleh sebab itu, tema, gagasan, serta isi dalam buku kumpulan puisi antar kota antar puisi cocok untuk dijadikan sebagai alternatif dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA kelas 10. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.